lagi di Sumur Gadget dan kali ini gue mau mereview sebuah mantan flagship lagi dari Sony. Ini adalah Sony Xperia XZ3 dan ini gue beli di harga 3,1 jutaan. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. So ini adalah versi dari SoftBank. Jadi sebelumnya gue udah pernah beli Sony Xperia XZ1 itu versi AU dan ini adalah versi SoftBank. Ya sama lah pokoknya, intinya provider dari Jepang. Untuk kondisi yang gue terima sendiri di handphone itu masih terbilang cukup mulus banget, ya kurang lebih 95-96% lah. Cuma kendalanya di sini untuk di bagian SIM tray-nya gue udah nggak bisa nutup terlalu rapet, udah nggak terlalu presisi kayak misalkan lo beli baru. Ya ini sih nggak masalah sih menurut gue, karena emang kendala daripada SIM tray yang dipakai Sony kayak gini tuh ya karetnya tuh gampang cepet longgar lah, atau cepet kayak ngembang atau gimana, jadinya untuk ditutup lagi udah nggak bisa terlalu rapet kayak waktu awal-awal lo beli. Handphone ini juga udah gue tes untuk sensor-sensornya segala macam, ini masih normal banget dan baterainya juga masih bagus. Di sini gue cek sih masih 3300 mAh, which is itu mungkin untuk kapasitasnya masih di atas 97%. Itu terbilang masih bagus banget. Dan untuk pressure-nya gue tes tadi masih up. Untuk layarnya pun nggak ada masalah di sini. Layarnya masih bersih banget, nggak ada burn in, nggak ada shadow dan segala macam. Intinya gue dapat produk yang masih bagus banget. Ya gue beruntung aja sih karena gue bisa dapat produk yang cukup bagus. Minusnya di situ aja sih, di bagian SIM tray aja. Cuman gak masalah karena pressure masih up. Dan untuk operator semua bisa di sini. Gue udah coba XL, Telkomsel, IM3 semua bisa jalan di handphone ini. Jadi nggak ada masalah blokiran. Gue nggak tahu kedepannya gimana. Cuman ya saran gue, lu kalau misalkan mau beli handphone Sony ya lu pikirin konsekuensinya sih, karena ini emang HP BM bukan HP resmi di Indonesia. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat keblokir ya lu harus cari cara untuk unblocknya lagi, atau lu harus bayar pajak sih, yang pastinya itu sih. Oke, sekarang gue mau ngebahas soal desain di handphone ini. Jujur gue untuk bagian desain gue nggak terlalu suka, karena emang nih desainnya lebih ke rounded. Kelebihan dari desain kayak gini ya enak aja untuk digenggam di tangan, nggak terlalu sakit. Tapi ya dari dulu gue lebih suka Sony yang yang desainnya tuh kotak gitu, yang lebih ke boxy gitu. Jadinya menurut gue itu adalah desain yang elegan dan dia tetap gunain desain itu seterusnya gitu. Cuman di bagian Sony XZ2 dan XZ3 ini nih yang kayaknya Sony kehilangan arah desain gitu. Dan pada akhirnya setelah XZ3 ini keluar, generasi penerusnya dia udah nggak pakai desain kayak gini lagi. Dia balik lagi ke desain yang kotak, terus lebih ke ya Sony lah intinya. Terus yang bikin gue bingung adalah di bagian fingerprintnya di sini. Ini menurut gue agak turun banget sih. Kalau misalkan lu nggak pakai case gitu atau lu naked gitu pakai handphone ini, lu pasti bakal sering kebiasa untuk megang kameranya dibandingkan lu megang fingerprintnya sih. Dan saran gue mendingan lu pakai casing biar ngebedain antara kamera dan juga fingerprintnya tuh ada bedanya gitu. Lu pasti nggak salah soal kalau mau unlock handphone lu. Palingan itu aja sih yang menurut gue aneh di handphone ini di bagian soal desain. Sisanya soal build quality, handphone ini udah premium banget, nggak ada masalah. Selama ini flagshipnya Sony itu nggak pernah ngecewain soal build quality. Jadinya untuk build quality itu udah premium banget, solid, dan ini tergolong cukup berat sih kalau menurut gua. Oke, sekarang gua mau ngebahas soal layar di handphone ini. Untuk resolusinya sendiri di sini udah pakai 2K di 1440x2880 dan untuk aspek rasionya di 18:9. Untuk PPI-nya juga udah cukup rapat di 537 dan ini udah dilapisin dengan Corning Gorilla Glass 5. Untuk jenis dari layarnya ini dia udah pakai OLED dan Sony menyebutnya adalah P-OLED. Untuk kualitasnya sendiri di sini udah bagus banget. Seriusan, ini adalah layar pertama OLED dari Sony dan ini untuk kualitasnya bener-bener bagus. Gua nggak ada komplain sama sekali karena gue juga udah biasa ngelihat layar Super AMOLED-nya Samsung yang seri-seri flagship. Ini masih bisa bersaing banget, seriusan ini bagus banget layarnya. Paling yang kurang dari layarnya ini adalah dia nggak bisa di set ke Full HD gitu, nggak ada opsinya untuk nurunin resolusinya dari 2K ke Full HD. Gue nggak tahu sistemnya seperti apa, mungkin ketika dipakai main game dia akan merubah sendiri untuk resolusinya ke Full HD atau gimana, mungkin sistemnya kayak adaptif gitu kali ya. Jadinya selama ini gue pakai nggak ada masalah sama sekali. Dalam hal baterai ya wajar-wajar aja. Layar dari Sony Xperia XZ3 ini juga udah enak banget kalau misalkan kalian mau nonton YouTube atau nonton Netflix, dan apalagi kalau misalkan di Netflix ya di sini juga udah support konten HDR. HDR10 tuh udah support di handphone ini, jadinya nggak masalah buat kalian yang mau streamingan itu pakai handphone ini, masih enak banget kok buat multimedia.
Untuk touch response-nya sendiri di sini udah bagus banget. Gue nggak ngerasin adanya touch delay, walaupun gue nggak pakai main game, tapi sesekali gue coba main game FPS di sini masih enak banget kok. Dan satu lagi fitur dari layarnya ini yang gue suka adalah untuk bagian setting warnanya di sini dia bisa di set ke super vivid mode. Jadi karena mungkin gue udah terbiasa gunain atau gue pakai layar dari Samsung flagship, dia kan warnanya vivid banget. Jadi kalau misalkan gue coba ke sini ke mode settingan yang standar itu, dia mungkin menurut gue agak terlalu sedikit pucat ya, makanya untungnya dia ada mode super vivid mode. Jadinya setelah gue masukin ke mode super vivid mode itu warnanya jadi lebih gonjreng lagi dan gue nikmatin banget warnanya seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian performance. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon 845. Untuk RAM-nya di 4GB LPDDR4X, untuk varian yang gue ambil ini adalah 4GB, dan untuk storage-nya di 64GB UFS 2.1. Spek kayak gini sih menurut gue masih sangat-sangat oke ya di tahun 2021. Sekarang kita coba lihat untuk hasil skor Antutunya. Untuk skor Antutunya di sini dapat di 335 ribuan. Itu menurut gue udah cukup kenceng ya. Kalau misalkan kalian punya budget sekitar 2-3 jutaan, ini nggak ada yang ngalahin sih untuk performance-nya. Sekarang gue mau tes HP ini untuk main 3 game yang cukup berat menurut gue. Yang pertama adalah CODM, yang kedua Genshin Impact, dan yang ketiga adalah PUBG. Untuk CODM gue dapet di graphic quality high dan juga frame rate-nya di max. Selama gue permainan 1 atau 2 match, gue nggak ngalamin adanya stuttering. Ini lancar banget main, benar-benar FPS itu kayak 60 gitu. Dan gue udah coba main sekitar 20 menit, nggak ada masalah sama sekali sih untuk main game CODM ini. Untuk game yang kedua adalah Genshin Impact. Nah, di sini untuk settingan awalnya kita dapet di default itu di medium ya, dan untuk FPS-nya di 30. Untuk yang default ini gue mainin bener-bener nge-lag banget sih sebenarnya. Gue dapet frame drop itu lumayan banyak dan sampai kayak bener-bener nggak gerak gitu. Feeling gue sih sebenarnya bukan SoC-nya sih nggak mampu mainin game Genshin Impact ini, tapi kayaknya lebih ke RAM yang menurut gue di sini RAM-nya emang kecil banget sih untuk mainin game sekelas Genshin Impact ini. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian mau beli HP ini untuk main game Genshin Impact, ini sangat-sangat nggak recommended sih menurut gue. Untuk game selanjutnya adalah PUBG. Di sini gue bisa dapet settingan mentok grafik di HDR dan juga frame rate-nya di ultra. Tapi selama gue mainin game ini, gue balikin ke smooth extreme. Hasilnya adalah game ini berjalan dengan smooth dan juga tanpa ada kendala sama sekali. Gue mainin sekitar 20 menitan, mungkin ya cuman ketemu beberapa kali frame drop sedikit sih. Itu sama sekali nggak mengganggu. Intinya kalau misalkan dipakai main PUBG ini masih sanggup banget sih, karena emang SoC Snapdragon 845 masih oke banget untuk main sekedar game-game PUBG atau CODM sih. Lanjut ke bagian kamera. Di sini dia masih pakai single kamera yaitu di 19 megapiksel di f2.0. Untuk OIS dia masih belum ada, tapi dia di sini udah ada 5-axis gyro AES. Jadi dia kayak semacam electronic image stabilizer yang dibuat oleh Sony sendiri. Itu hasilnya cukup bagus dan cukup stabil sih menurut gua. Untuk perekaman videonya sendiri dia di sini mentok di 4K 30 fps. Tapi saran gua mendingan kalian kalau misalkan mau ngerekam cukup stabil, kalian pindahin ke 1080 di 30 fps biar AIS-nya itu bekerja dengan maksimal. Lanjut ke kamera selfie-nya, di sini dia ada 13 megapiksel di f1.9 dan udah ada fitur HDR juga. Untuk perekaman videonya dia mentok di Full HD 30 fps, dan untuk kamera depannya dia juga ada 5-axis gyro AES-nya yang sama kayak kamera belakang. Sekarang kita coba lihat hasil foto dan juga video dari Sony Xperia XZ3 ini. Untuk hasil foto dari Sony Xperia XZ3 ini gue bilang masih cukup bagus banget ya. Warna yang dihasilkan dari foto XZ3 ini bisa dibilang cukup natural dan gak berlebihan. Untuk foto makronya di sini juga masih bagus banget, detailnya kelihatan dengan jelas dan warnanya juga nggak berantakan, tetap seperti aslinya dan ya nggak berlebihan aja gitu pokoknya untuk dari segi warna di kamera belakang Sony XZ3 ini. Untuk foto low light gimana hasilnya? Menurut gua ini hasilnya masih cukup bagus dan kelihatan lebih natural sih, sesuai dengan cahaya ya apa adanya gitu. Tapi untuk noise-nya di sini juga dia nggak terlalu berlebihan, dia masih teredam dengan baik. Jadinya untuk hasil dari gambarnya masih kelihatan detail waktu keadaan low light.
Dan jangan lupa untuk sistem night mode-nya di sini dia otomatis ya. Jadi kalau misalkan keadaan benar-benar gelap, dia baru mendeteksi night mode-nya on gitu. Lalu untuk bagian kamera selfie di sini masih kebilang cukup tajam kalau misalkan emang cahayanya cukup. Tapi yang gua bingung adalah kadang untuk autofokusnya agak lama, dan juga kadang gue suka foto selfie malah ngeblur sih di bagian mukanya. Sekarang kita masuk ke bagian video di kamera belakang. Untuk hasil dari video ini gue rekam di Full HD di 30 fps biar dapetin maksimal dari stabilisasinya. Untuk hasil fotonya masih kebilang cukup bagus, dan dynamic range-nya juga masih luas. Di sini kelihatan dengan jelas, awan-awan warna biru itu kelihatan dengan jelas. Lalu untuk stabilisasinya menurut gue di sini oke banget, karena emang dia belum ada OIS, tapi dengan 5.0-nya dia itu menurut gue udah cukup membantu sih. Sekarang kita masuk ke bagian audio di HP ini. Untuk speakernya sendiri di sini dia udah stereo speaker, jadi atas dan juga bawah mengeluarkan suara yang cukup balance menurut gua. Detailnya pun masih terdengar dengan jelas, terus soundstage-nya juga cukup luas. Cuman yang sayang di sini adalah bassnya nggak terlalu punchy menurut gua. Ada bassnya cuman nggak terlalu bagus atau nggak terlalu bulat menurut gua dibandingkan kompetitor lainnya seperti Samsung Galaxy S9 atau S9 Plus. Ini masih kebilang bassnya agak sedikit kurang sih. Dan yang unik di HP ini adanya fitur dynamic vibration. Jadi dia adalah semacam vibration untuk kalau misalkan lu onin itu nanti kalau lu nonton YouTube atau video segala macam, ketika ada suara low atau bass gitu dia akan bergetar di bagian belakang. Ya ini mirip-mirip kayak Poco X3 NFC sih, cuma bedanya di Poco itu emang beneran speaker yang bergetar gitu. Jadinya suara bassnya itu emang bener-bener bagus sehingga ngebuat back covernya itu bergetar. Nah kayak ini yang kesannya tuh kayak getarannya tuh kayak terbuat-buat gitu, kayak dibuat-buat. Dan menurut gua ini cuman gimmick aja sih dari XZ3 ini. Nggak semua orang suka untuk fitur ini karena emang dari vibration kayak gini tuh makan cukup daya ya. Jadinya daripada kalian memboros-boroskan baterai, mendingan kalian offin aja sih. Lanjut ke bagian audio di headsetnya, di sini juga masih seperti sebelumnya, khas Sony yang gua dari dulu suka. Untuk audio settingnya di sini ada berbagai macam pilihan, mulai dari DC HX, Clear Audio Plus, Sound Effect, Dynamic Normalizer, dan Automatic Optimization. Jadinya udah cukup lengkap, dan hasil suara yang dihasilkan dari handphone ini kalau kita pakai TWS menurut gua hasilnya bagus banget. Bassnya itu sesuai dengan apa yang gue mau, gue bisa atur-atur. Terus soundstage-nya juga cukup luas, dan suara-suara vokal, suara-suara detail-detail yang kecil-kecil di sini terdengar cukup jelas. Gue seneng banget sih kalau misalkan musikan itu pakai Sony. Sekarang kita bahas soal vibration motor di handphone ini. Untuk kualitas dari vibration motornya menurut gue ini udah cukup flagship, tapi di tahun 2018 ya, bukan di tahun-tahun sekarang, di tahun-tahun 2020 atau 2021. Ini kerasa nggak murahan, tapi cukup enak lah kalau misalkan kalian ngetik sambil vibration motornya dinyalain. Sekarang gue mau ngebahas soal konsumsi daya di handphone ini. Jadi untuk pemakaian gue yang medium to heavy use, gue bisa dapat screen on time di sekitar 5-6 jaman. Tapi ketika gue pakai main game yang cukup berat, gue cuma dapat SOT di 4 jaman. Ini menurut gue udah hal yang wajar ketika lu dapat handphone ini, apalagi dalam keadaan second ya. Ya palingan lu dalam sehari lu bisa 1 atau 2 kali ngecas secara maksimal. Untuk pengecasannya pun di sini udah support fast charging di 18 watt, dan ini udah ada wireless charging juga ya. Jadinya ini menurut gue cukup mempermudah kalian mengecas dimanapun kalian berada. Handphone ini juga udah built-in NFC, jadinya nggak perlu khawatir kalau kalian yang mau cek e-money kalian atau mau isi top up e-money atau e-tol dan segala macem. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apakah worth it handphone ini dibeli di tahun 2021?
Menurut gue masih sangat-sangat worth it kalau kalian beli handphone ini di tahun 2021. Yang pertama adalah karena layarnya udah 2K dan bagus banget, kualitas speakernya juga cukup bagus, audionya juga apalagi lebih bagus. Untuk kameranya pun di sini masih kebilang cukup bersaing dengan flagship sekarang atau mid range handphone sekarang sih. Dan jangan lupa handphone ini juga punya fitur kayak wireless charging, terus NFC, dan SoC yang menurut gue masih cukup ngebut di tahun 2021. Apalagi handphone ini cuman harganya di sekitaran 2,7 sampai 3,1 juta. Menurut gue ini udah sesuatu yang wah banget yang bisa lu dapetin di range harga segitu sih. Seperti biasa kalau kalian mau beli HP mantan flagship dari Sony atau ex Jepang yang kayak provider kayak gini, pastikan kalian juga harus cek dulu sensornya berfungsi dengan baik atau enggak, pressure masih up atau enggak, terus di bagian layarnya masih mulus atau enggak, ada shadow atau ada white spot dan lain-lain. Itu harus dicek dan dipastikan dulu sebelum kalian beli handphone kayak gini gitu. Oke, segitu aja review gue tentang Sony Xperia XZ3 ini. Kalau kalian suka konten gue, kalian bisa langsung subscribe aja dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan kalau kalian ada yang mau tanya seputar gadget, kalian bisa langsung mampir aja ke IG kita di Sumur Gadget. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.